Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Septiadinanda Damani dengan NIM K43182020 akan menyampaikan materi berjudul Sistem Endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sifat umum kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama, seluruh kelenjar endokrin berukuran kecil dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua, berdasarkan susunan sel sekretorinya, kelenjar hormon dibedakan menjadi dua tipe sinusoid berbentuk kubus atau pipi, dan tipe folikel berbentuk kantung bulat. Yang ketiga, kelenjar pada sistem endokrin hanya berhubungan secara fungsional tanpa ada hubungan secara struktural. Dan yang keempat, jumlah sekret yang disekresikan tergantung kebutuhan tubuh. Hormon endokrin memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya, sel-sel penyusun organ endokrin. Yang pertama ada sel neosekretori, yaitu sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Yang kedua ada sel endokrin sejati, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Ada juga macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar pineal, yang kedua kelenjar pituitari, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar thymus, yang kelima kelenjar adrenal, yang keenam kelenjar pankreas, yang ketujuh kelenjar ovari, dan yang terakhir kelenjar testis. Yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat pada otak vertebrata, termasuk otak manusia. Fungsi utamanya adalah untuk memproduksi serotonin, sebuah hormon yang berfungsi untuk meregulasi siklus tidur. Yang kedua ada kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis berada di bawah kontrol hipotalamus. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh jaringan yang berbentuk tangkai kecil yang disebut infundibulum. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior pada trakea inferior. Terdiri dari dua lobus masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu tiroksin dan triiodontironin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino tiroksin yang mengandung yodium. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan paratormon atau PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Yang kelima ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perineal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan septa tipis ke bagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan konsentris, yaitu korteks adrenal dan medula adrenalis. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar
kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Dalam otot, glukosa dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Yang ketujuh yaitu ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Untuk progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Yang terakhir yaitu testis. Testis pada mamalia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih, sel germinal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalkan pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarkan suara. Selanjutnya ada gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama yaitu diabetes. Diabetes ini terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Yang kedua ada akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih, terutama pada tangan dan kaki. Contoh selanjutnya yaitu ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Adapun contoh lainnya seperti prolaktinoma, penyakit Addison, dan lainnya. Penyebab terjadinya gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin biasanya dikelompokkan dalam dua kategori, meliputi yang pertama, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.